Namun siap. Pasien nanti hubungin lagi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allah Ta'ala fil Qur'an Karim wa billahi syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ibu bapak saudara sekalian, alhamdulillah mantan dalam menikah Allah kasih para nikmat hidayah Tuhan kita daya. Mungkin seluruh potensi nikmat yang diberikan paringan Allah saja kita terus syukuri dengan meningkatkan nilai ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak karena Allah, kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Sekedap malih kita masuk ke 2024. Kota nomor 2024. Selain ngomong itu jangan turun ke intinya bapak-bapak bahwa di akhir tahun seperti ini ada hal-hal yang harus kita mutaba'ah, ada hal yang harus mesti kita muhasabah, introspeksi diri. Nah, apa yang perlu kita muhasabah, apa yang perlu kita introspeksi diri? Ada 3 hal kalau kita yang perlu kita introspeksi. Yang pertama terkait dengan mahabbatullah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah setiap setiap pergantian tahun, kemudian pergantian tahun, dari waktu ke waktu, hari-hari kita itu selalu meningkat cinta kita kepada Allah atau malah tambah berkurang? Tambah berkurang gitu kan? Insya Allah bertambah ya. Bukti ini nomor ngaji. Ya alhamdulillah ngaji. Dan ngaji itu sing diharap-harap napa? Sing diharap-harap napa materi ini napa nih? Semuanya apa kecuali materi. Intinya materi ya. Dan materi ini sampun jenengan atur niku. Nah ini bukan materi niku. Kita ini kan yang budayane ngaji sak mangane ngoten nggih. Ngoten nggih. Mergane ora makmur. Ya apa-apa, di awal-awal harus begitu. Bapak Ibu sekalian Allah dahulu wonten surat Al-Baqarah 165, wa minan nas mayataqitu min dunillahi andada, bahwa ada sebagian besar di antara manusia itu yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Nah, siapa mereka yang menyembah tandingan itu? Pertanyaannya wonten niku. Yaitu orang-orang yang mencintai sesuatu sama dengan mencintai Allah, mencintai sesuatu selain Allah SWT sama dengan mencintai Allah. Itu dianggap menyembah tandingan selain Allah. Kemudian Allah perintahkan kita waladzina amanu asyaddu hubbalillah. Seharusnya sebagai seorang beriman kita itu amat sangat cintanya kepada Allah. Awalnya sama kata nggih. Amat sangat cinta kepada Allah nggih. Mungkin. Nyata niki namun ibu bapak kira-kira udan titik ngono ya, ini kan dari Jawa.
Kalau jamaah titik itu semangat kalau buatan belorong. Mungkin saya kena mundur syar'i mungkin dan kan ya apa-apa. Padahal saya kena mantel, bahkan ada mantel yang bisa berjalan mungkin. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita. Tapi rata-rata di sepuh alasannya ya sepuh lah masuk angin piye kan nah ya kuwi. Bapak Ibu mampu saja nyawa dia kudune iki. Ya, semakin lama semakin sehat. Rata-rata kita itu kan semakin lama tidak semakin sehat. Itu apa? Jadi yang pertama ada yang kita adalah kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa ayat Al-Qur'an atau tadi saya bacakan di awal rakaat pertama itu kita bacakan surat apa tadi? Surat Al-Anfal. Ya salunaka anil anfal kulil anfalu lillahi wa rasul. Wa taqwa wasliku data bainikum wa taqwa innahu itu tadi. Kemudian di ayat keduanya kita bacakan bahwa apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka gemetar hati wa idza tuliyat alaihim sadatu iman wa rabbihim yatawakkalun. Seharusnya semakin lama semakin meningkat nilai keimanan kita. Karena yang kepada kita bertawakal. Nah, kira-kira awal dewi kalau dibacakan ayat Allah hati kita gemetar membuatan. Disebut nama Allah hati kita gemetar membuatan kira-kira. Bereng. Ngomong ngaten nonton kayak kerungu tapi setelah lagi buatan yang ngomong nih ya. Kadang-kadang saya enak sing bantahnya itu. Macan naik nonton gitu. Yang lagi ngomong gimana buatan ini? Rato. Ya alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kita evaluasi terkait akidah jual beli kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kita itu telah menjual diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah ada kepada kita bahwa innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna jannah. Sesungguhnya diri kita itu sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri dan harta kita. Dengan apa? Dengan surga. Nah, kira-kira sudah seberapa jauh kita itu menjual diri kita dan menjual harta kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita evaluasi saja. Bapak-bapak rata-rata kalau ngeplungi kotaan itu per hari berapa? Alhamdulillah 1 juta, tapi kotaan yang dihitung paling 1.000, 1.000. Minta papa 1.000. Apa itu karo yo, aku nek grup pun. Ngomong 1 juta. Oh tambahannya carry, ngerti lah naik kelas mungkin. Mungkin singgih guys yang berapa kira-kira? 10.000, 5.000? Ayo wes rasa 5.000 mesaknya 10.000 ngomong. Kalau 10.000 berarti kalau 30 hari berarti 300. 300 kalau 100 1 tahun berapa? 3.600.000, ngerti ya? 3.600.000 dikalikan umur jenengan pinten? 60. Sekarang enggak mau digenepne 4 juta. 4 juta kali 60 berapa? 240 juta. 240 juta selama hidup kita. Tambahannya yang paling enten apa boten? Wonten apa malih? Kurban, boleh. Ditambahi kurban 5 juta, berarti berapa mau? Kurang atau 40 tambah 5 juta. Apa malih? Sedekah. Lah sedekah niku mau punan. Mesti genepi 300 juta ngoten nggih. 300 juta itu kalau dihitung, kalau itu masuk wonten mriki. Jadi tukang mutiara mulai 5 tak neker berdinilai 5. Dengan surga itu, sedangkan surga itu terbuat dari apa? Mutiara, apa? Marjan, yakut, emas, perak, lantainya itu terbuat dari saffron, minyak wangi yang dipadatkan. Nah, kira-kira yang 5 meter loh, kira-kira ya pantas untuk surga.
Ini itu Bapak kita perlu evaluasi. Ternyata kalau kita hitung ternyata detik-detik awal ini ingin lebih surga ya, masa arep bangun surga hanya 5 meter. 5 meter apa? Nanti nggak Bapak itu soal itu. Itu. Makanya dahulu Rasulullah SAW bahwa tidak ada orang itu yang masuk surga hanya mengandalkan amalnya. Kita itu ngenteni iki mesakne ya. Iki wong ora duwe tapi kok pangkat sedekah mawon. Wong iki kondisi tidak sehat tapi kok ngomong ibadah ngoten nggih. Mesakne ya. Awake dhewe niku nunggu dipun mesakne dipun belas kasih. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo. Ibu saya mikir yang mirang niki. Nek kakung iki mikir yang mirang ngoten nggih. 5 meter oleh bikin bangun surga urung kita. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan amal-amal kita, kerja-kerja kita sudah seberapa besar dan sudah berapa banyak kerja-kerja atau amal-amal kita yang sudah kita lakukan. Terus awal diri ini pun kerja seberapa jauh, seberapa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira awake dhewe niku nilai ngono nyambut gawe kelas awake dhewe niku sedina wani pira? Lah Pak Kepala Dinas kira-kira wani pira sedina? Bayarannya pinten? Kepala Dinas. Hitung kita mana apa water kita lek Kepala Dinas? 15 juta. 15 juta. Berarti sedina pira kuwi? 500. Berarti ya? Ya. Sedina 500 lah. Sedina 500. Berarti asosiasi 15 juta. Kalau setahun berapa? 15 kali 12 kita niku 200 ya. Wes digenepne 200 juta. Berapa itu? Per tahun ngoten nggih? Ya per tahun 200 juta. Umur jenengan pinten? Tidak, berarti 200 kali juta 1,2 miliar. 1,2 miliar itu lek ditukar nimuti ora mau tadi bagi 60 juta oleh kira-kira Ambil niku 200. Kayak mau 5 tambah 200 berarti 205. Bangun surga 205 meter. Mutiara cukup mboten? Belum. Saya pengen nunggu surga niki. Pengen Pak. Tapi memang modalnya niku lho pripun jajan? Insyaallah. Insyaallah. Apa nek? Ada yang Allah Taala masuk surga. Ya nunggu rahmatnya kita nunggu. Jadi awake dhewe menunggu dimasakne supaya dimasakne awake dhewe kudu tenanan lek ora tenan gak dimasakne. Lah iki ana kondisine sebab kekurangan tapi amale kok luar biasa semangate lho masakne kan ngoten nggih. Nek kalau wau ya ngoten kondisine ngeten kok ya berani menjual dirinya di hadapan Allah dimasakne. Muga-muga kita termasuk golongan yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Itu bapak-bapak kalau kita mau evaluasi, mau muhasabah kita itu sangat kecil. Amal-amal kita, cinta kita dan jual beli kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Nabi melanjutkan tema kita kemarin terkait dengan seberapa jauh cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampaikan terkait dengan nama itu, apa namanya? Lazimul muhabbah, konsekuensi atau kelasiman sebuah cinta. Yang pertama kalau ini dan yang kedua bahwa orang yang cinta kepada Allah adalah orang-orang yang mahabbatu man ahabul mahbub. Yaitu dia itu mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya kita itu adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa wonten tiyang ingkang napa niku membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Enak mboten? Ya termasuk wonten iki nggih rawuh iki. Wong ya teko. Mboten alhamdulillah. Ternyata masih banyak orang-orang yang membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kemarin adalah mahabbatu ma ahabahul mahbub. Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita itu membenci apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga, kemarin yang sama kedua ya.
Kemudian yang kedua, ketiga dan keempat adalah napa niku konsekuensi cinta kita adalah bu'du membenci man abghadahul mahbub, membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau ada orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala justru malah kita ikuti. Wonten mriki napa nggih wonten model nopo kena masalah kesehatan mawon hukum wonten mawon, masalah ekonomi sing rada seret, jabatan muda-muda itu langsung datang ke orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Hah? Yo eneng ngono ki wonge. Wong ya teko. Wah, enak iki. Lanjut. Bu'du man abghadahul mahbub, membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bu'du ma abghadahul mahbub yang keempat, membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk ke bahasan kita. Kemudian siapa orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, sebelum itu kita sampaikan sebuah di dalam ayat Al-Quran Allah tahu di dalam surah Fatir ayat ke-6. Innal syaitana lakum adu watakitu adwa. Innama yadahu isbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh dan jadikan dia sebagai musuh. Tolong lagi. Bahwa sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh dan jadikan sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya ingin merekrut kalian, menggiring kalian, menggoda kalian, menggelincirkan kalian, mengajak kalian untuk masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Atau mriki napa ngintasih wonten sing mencintai yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya napa niku ngonconi setan ngono nggih. Enak ora? Wonten. Tapi setan ini apa? Setan itu tugasnya kan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi pekannya bisi-bisi ya. Wonten mriki nggih apa sing bisi-bisi karo kancane pas ngaji ngoten. Sing iki nggih wonten bisi-bisi. Lek bisi-bisi berarti dadi bolone. Padahal setan seharusnya dibenci. Pokoknya kok sing bisi-bisi dhewe berarti bolone. Oh, ya jatuh cakine ya pinter-pinter ngono. Ora bisik-bisik Pak, bengok-bengok. Ya oleh ilmu kok ngendi lho ngono kuwi. Apa karena napa niku kopine wis kenthel, mulai terlalu wengi? Apa maksudnya kopine terlalu kenthel, mulai terlalu wengi, gak dolane terlalu adoh akhirnya kantor ngono kuwi. Halo. Nggih. Tobat lho ya. Berarti kaya bisa, ilmunya mantap tenan. Lanjut. Siapa orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah orang yang berlebih-lebihan. Orang yang berlebih-lebihan. Allah dawuh wonten surah Al-An'am surat ke-6 ayat 141. Di akhir ayat itu Allah dawuh wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Apa tadi? Innahu la yusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah membenci ya Allah itu tidak mencintai atau membenci. Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Kalau dalam hal ini yang dimaksud berlebih-lebihan itu terkait dengan napa niku di ayat ini berhubungan dengan hasil tanaman. Kalau terpikir Allah dawuh bahwa setiap hasil tanaman itu ada bagian-bagiannya. Kalau di dalam hadisnya ada sebagian itu untuk binatang, sebagiannya untuk disediakan, dan sebagian adalah untuk yang menanam. Jadi yo kadang-kadang lek nek manuk mangan yo untuk ditokne itu kan rezeki nih. Enggak lah cinta.
Maksudnya ya sekali-kali, maksudnya ya jadi. Dan ada sebagian yang mesti harus disedekahkan atau dizakatkan. Masuk kalah ambil orang dulu, orang dahulu itu lah panen titik, konten ya titik panen ini bu, itu syukuran. Apa yang ngarani yang apa itu? Itu sebagai bentuk syukur. Nah, waktu saya ini malah belas, mesti nanti khawatir nih kok ngomong itu masuk ke wilayah yang salah, malah melakukan tindakan yang salah. Apa tadi tidak mengeluarkan sebagian yang dihasilkan. Nah yang berlebihan yang mana? Yang berlebihan semuanya itu untuk dirinya sendiri kemudian tidak dikeluarkan. Tidak dikeluarkan untuk disedekahkan, baik itu disediakan kepada binatang maupun disedekahkan kepada manusia. Untuk ini gimana? Tidak panen itu 100 konco dan kayak ini. Panen telur itu ya jadi harus diri. Maksudnya konco ini jadi kayak ini. Oh udah dibagi. Oh sudah dibagi-bagi. Nek sopo? Nek jalan kuwi ra sing duwe. Milih umum. Milih umum lek kuwi. Lah milih umum kuwi ya wis kok digunakne untuk umum ngeten iki ae. Maksud saya ya untuk pribadi milik pribadi namanya. Jadi tawa-tawa nih, kalau ditawani ya ulun. Aku saya kira ditawani jadi ya. Malu nek ditawani malah tak tawa-tawanya di orang-orang dhewe ngono. Nanti kok kelutan. Ya ora rata mangkane. Tapi sing rono ya malah kebagian. Apa itu orang-orang. Mantap dicolak. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang siapa orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang melampaui batas. Allah Daud di dalam rangkaian surat Al-Baqarah, wa qatilu fi sabilihi, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah melampaui batas. Janganlah melampaui batas. Innallaha la yuhibbul muqtatin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini hubungannya dengan kalau tadi hubungannya dengan apa itu pengeluaran hasil panen, kalau ini berhubungan dengan perang. Nanti perang itu tidak boleh bapak-bapak melakukan bantan. Artinya kalau perang itu yang musuhnya itu yang kalau militer dengan militer, tentara dengan tentara. Orang kebanji ciri-ciri dipateni, wong tuwek-tuwek dipateni, wong wedok-wedok dipateni, wong loro-loro dipateni. Mboten parang, pokoknya wit-wit dipulih dicoba kabeh gedung-gedung iki hancurkan, tidak boleh. Sapa sing ngono kuwi? Nanti Israel. Alhamdulillah jangan apa yang mengikuti perkembangan. Bukan parah. Kalau sampai terjadi itu namanya melampaui batas. Itu hukumnya terlarang. Ya awake dhewe yo ngoten, maksudnya kalau hubungannya kalau perang yang awake dhewe malah tukaran karo koncone. Wis ora tukaran karo keluargane mawon, istri sama suami. Tukaran itu yang tukaran untuk nyocok nih. Tukaran itu sebenarnya kan untuk nyocok nih masalah ngoten nggih. Jangan berlebihan. Piring ora salah ditendang. Pintu ora salah di apa ya? Pintu dibanting ora ada. Digerak ngoten nggih. Apa? Apa? Oh, didobrak. Apa iya nang sing tak tukaran sampe ngoten niku? Enten. Pokoknya teko. Mantap. Ngaco iki belum iki. Ya lene kene apik-apik kabeh. Itu namanya berlebihan. Ya ora, jenengan itu tukaran karo tanggane. Nah, ngono nggih. Tukaran karo tanggane kan biasa, ora kok terus mudah berlebihan ngejak tanggane. Iki rasane yo wong kae yo. Ora neh yo ngudungi wong kae ngoten nggih. Ibu-ibu ya nek model ngoten niku ngejak kancane membenci orang lain ngoten. Mboten salah. Alhamdulillah. Tapi tukaran ngono ya ngoten. Tanggane tidak rasa-rasan terus ngelek-ngelek kae rono neh. Oh, apa ada lingkungan ngerti kabeh.
Terus sing apik sing dirasani apa sing ngrasani? Sing dirasani apik, sing ngrasani sing elek iki. Buktinya apa? Ya ku apik dijak. Ada rasa-rasanya apik apa elek? Dosa apa mboten? Dosa. Walaupun yang dirasani bener, iki ndak rasa-rasane iki sak bener itu namanya ghibah, apa? Ghibah itu yang ngomong sak bener. Apa adanya? Hah? Apa adanya? Apa adanya itu namanya ghibah. Lek ora bener apa adanya namanya fitnah. Dan ghibah itu banyak, ibu perhatikan. Ghibah itu macam-macam. Ghibah itu hanya berupa mimik muka itu juga bisa berubah. Ibu-ibu misalnya nek koncone sajake rada sinis ngono terus nyebek. Mate nyebek. Piye jajal? Piye? Ah, ngono ki termasuk ghibah. Mergone lek roh sing disebek ini ku apa? Pagel. Mau tau larang mencap, nanti mencap. Piye mencap itu? Ngencep ini ku ya termasuk ghibah mergo jantung jelas ngencep pegel napa betul? Atau mungkin berupa lirikan. Keluwire ngoten nggih. Karo mene kucing ngene lho. Niku ya terkelero, itu ya termasuk ghibah. Lelok seneng. Kelero kok seneng kowe. Kelero seneng. Niku nggih ghibah. Ada yang bukan mungkin berupa isyarat. Misalnya belum gitu loh, pakai toh. Niki namanya juga ghibah. Apa nih? Tinggal ini kecil kan? Ini hanya tiga isyarat. Atau memang orang itu kondisinya pincang, kemudian nerokne, wong sing mlaku ngene iki ya dirokne digluk. Itu juga kalau dia tahu mendengar itu, kalau tidak suka berarti itu termasuk ghibah walaupun dia itu memang misalnya orang ngomong ireng, lah ireng dia sebutannya apa? Jeriteng. Oh, si jeriteng loh. Kalau dia mendengar walaupun dia ireng, ini pun termasuk ghibah. Lah ibu ya. Si gembrot ya toh. Jadi tirane lakon tidur. Nah, itu namanya juga ghibah. Dan lain-lain, pokoknya nanti masuk khawatir saya sering ngoten niku nggih. Ibu-ibu ya nanti model ngoten niku. Sing encep, sing lirik, sing encep, sing apa niku merah nih. Itu namanya ghibah. Jadi walaupun kita itu tukaran, itu tidak boleh kemudian melampaui batas. Ya tukaran kita dengan si dia saja, jangan kemudian mengajak orang lain untuk membenci si dia. Mau ngaji ngeten niku yo sing ngancen ngoten niku. Ah rasa ngaji ya ndak penake kae kuwi koncone yo jauh. Lah mriki jelas boten wonten yo jamaah ayo mangan iki mawon. Jamaah lain mungkin wonten itu. Tapi moga-moga ndak seperti itu, kita harus fair melampaui batas. Lanjut. Kemudian yang ke berapa? Ketiga, keempat, orang yang dibenci Allah adalah orang yang berbuat kerusakan. Orang yang berbuat kerusakan. Di rangkaian ayat surah Al-Maidah ayat ke-64, nah, di akhir ayat itu Allah dawuh, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai atau membenci orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di ayat yang panjang, ayatnya agak panjang Bapak itu terkait dengan kebencian. Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai di hari kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Jadi ini kisahnya di zamannya kisah Yahudi. Orang-orang Yahudi itu di perbuatannya yang nonton itu. Jadi pingin-pinginnya itu maka ingin memeranginya. Tapi Allah ingin memadamkan, tapi dia itu terus berusaha untuk menyakiti orang lain, memerangi orang lain, membuat kerusakan, dan kita dilarang untuk berbuat kerusakan.
Jadi Bapak-bapak, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kemudian kita melakukan kerusakan. Tadi di depan kita sampaikan kalau perang musuh antara tentara dengan tentara, ya itu cukup musuh kita. Kemudian jangan merembet yang liar-liar. Bahkan sembarangan itu dirusak. Pohon-pohonan dirusak, lautan dirusak. Dan ini saat ini dirusak apa nih? Terowongannya dirusak mungkin. Itu banyu, oke. Tapi alhamdulillah malah banyu ini rasa golek tekor diri. Bapak Ibu Allah. Nah, kalau dalam konteks kita sekarang kita apa? Jadi gini. Artinya kita itu tetap diperintahkan untuk berbuat adil, Bapak Allah. Jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan kemudian membuat kerusakan. Kalau dirangkai surah Al-Maidah ayat 8 itu kan Allah jauh. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu berbuat tidak adil. Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat pada takwa. Iqdilu wa aqrabul littaqwa. Artinya ngeten Bapak-bapak. Kalau kita misalnya benci kepada si A, jangan sampai kemudian kebencian kita itu berbuat tidak adil. Kan enten wonten bikin mergone awak tidak suka pada itu kaya kuwabe didemi berkat, kuwabe berkat sing niku mboten diparingi dhewe. Enten model mboten. Wonten mriki nggih. Tiang ya rawuh. Awas saya sing naik ngaji perang-perang. Ayo si enak. Iki kaya tunjuman ngono kae, kaya tunjuman apa? Korban daging. Alah iki kada tau nang masjid, ngene rasane kae ya. Kira-kira sing ndak tau masjid ndak dikai, kok gelem teko ana mboten? Ya mbah mboten. Kalau diparingi ada kemungkinan nanti akan mau. Sudah dicoba tidak mau juga kan? Ya sebenarnya urusane kono. Apa? Tambah lek kok ndak diparingi terus tambahan teko mboten? Ya tambah temen. Tetapi janganlah kebencianmu terhadap seseorang sebab kaum membuat kamu berbuat tidak adil. Berbuat adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Ibu yang mana? Jadi tidak suka kalau Pak Bati, so ya suara kita nggak kacau, udah semua. Muni boleh kalau kira adil. Nanti kayak teman bang, bila jalan mau orang rumah tak gini, gua udah semulai gini kayaknya. Lanjut. Apa tadi? Berbuat kerusakan. Kemudian selanjutnya, siapa yang dibenci oleh Allah yang keberapa? Oh, keempat, 5. Adalah orang-orang yang sombong, orang yang sombong. Allah tahu di dalam surah An-Nahl, di akhir ayat itu Allah dawuhkan bahwa tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasia dan apa yang mereka tampakkan. Kemudian Allah tegaskan, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai atau Allah tidak mencintai atau Allah membenci orang-orang yang sombong. Atau ini jadi sombong. Lanjut surat An-Nisa ayat 36. Allah dawuh, innallaha la yuhibbul man kana muhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sombong lagi membanggakan diri. Jadi sombong banget. Jadi pejabatnya kayak pejabat dong. Rumah sana ini. Jalannya baru mati kayak di kantor. Ya orang perasaan ini mah berarti jalan perasaan dari pejabat kayak orang melimping. Rasa-rasanya mungkin. Biar kita rasanya mungkin. Mungkin sadar rasanya. Lanjut. Di dalam surat Hadid surat ke-57 ayat 23 Allah dawuh wallahu la yuhibbul muhtalin fakhur.
Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Kemudian sombong itu apa? Sombong itu apa? Sombong itu kalau Rasulullah daunnya al-kibru, sombong itu adalah batarul haqqi wal qadun nas. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi tidak yang itu ngenteng nih ngoten kuwi. Allah nek mondok itu baru kayak kalau apa mau kopi ini urung kental ae ngombe ini kopi urung kental. Dolane urung ado, turune urung wengi. Dan ngono kok wis apa niku nasihati koncone. Halo sing bulanan HP ya. Ngerti nomor lagi. Tapi ngenteng nih orang masane iki lek turune wengi iki dianggap sukses tenan dia. Untuk ini biasanya ada sing ngenteng nih. Sapa lho sing ngaji iki bahasane ngoten nggih. Padahal Imam Ali kan ada kepada kita, Pak. Jangan lihat yang bicara, lihatlah yang kalau temanya bagus, sesuatu yang disampaikan itu bagus, itu terima. Kalau jangan terima jauh. Walaupun keluar dari dubur ayam, kalau itu telur, ambil kan nonton. Walaupun keluar dari bangsawan, kalau itu TA1 ya jangan diambil ya. Artinya ngoten. Wonten mriki yo ana sing beda-bedane. Jadi banding-banding kowe. Bangga wonten. Kae tidak mantap sekali. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, apa sombong tadi? Batal berkah. Menolak kebenaran, kemudian merendahkan orang lain. Nanti rumong soalnya itu gede tapi hasilnya nggih cilik, sudah cilik. Atau ya lek awake dhewe rada duwe jabatan titik ngono terus mliti karo bawaane. Ngoten dan nggih. Kamar iki nggih ngoten. Zaman dulu insya Allah yang akan datang. Maksudnya ngono ora lho. Oh insya Allah ngono pasti. Kamu kau mantan begini mantan. Makanya sombong itu luar biasa kalau Allah nilai dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Kemudian siapa orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang terakhir adalah orang yang suka berkhianat dan bergelimang dosa. Wala tujadilu, janganlah engkau Nabi Muhammad SAW yang maksud ini berdebat untuk membela orang-orang yang berkhianat, mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Dan khianat itu termasuk salah satu di antara ciri orang munafik. Ciri munafik itu ada 4 apa ya? Di satu hatinya ada 3. Bahwa ayatul munafik salah satu, bahwa tanda orang munafik ada 3. Kalau berjanji, kalau berkata bohong, berjanji mengingkari, kalau dipercaya berkhianat. Nah di lain hadis itu orang yang itu dibenari udur-uduran, jidat. Apa itu? Berdebat. Lek debat orang mau salah. Menang diri. Ngeyel. Orang mani-mani pinter-pinter. Lek beli banter negara apa itu ya kalah itu ya. Ngerasani lho Pak ngono kalau. Di Jakarta. Pak, jamaah jenengan ngrasani aku ya, Pak. Di Jakarta tinggal ada. Di Jakarta. Oh di Jakarta sana, bukan di sini. Ya memang harus begitu. Bapak Ibu Rahmatullah. Jadi Allah tidak suka kepada orang-orang yang berkhianat lagi bergelimang dosa.
Rezeki tidak kalau jadi bendahara, karena takutnya duit tinggi, mending oleh infak kuwi. Oh bener. Catatannya dia, catatannya enek tapi duitnya ora enek. Telepone rekening enek tapi duitnya ora enek. Rekeningnya sing enek maksudnya. Wonten rekeningipun, maksudnya rekeningnya ada. Muga-muga matur niki boten wonten nggih. Kalau Pak duitnya ora enek iki anu. Lanjut berkhianat. Allah juga dawuh innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ingat bahwa Allah berkhianat itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mengkhianati. Itu ujung-ujungnya ya mengkhianati rakyat karena berarti terusnya. Pokoknya kalau rasa-rasa lara aku. Lanjut. Kemudian sedikit tambahan ini, masih tadi terus ini. Kemudian apa? Siapa? Yang selanjutnya adalah orang-orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang kufur. Allah dawuh, Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelima dosa. Wallahu yuhibbu kulla kafarin azim. Allah tidak menyukai orang-orang yang sangat kufur lagi bergelima dosa. Bahwa itu dilarang oleh Allah SWT, maka malah dikerjakan. Bapak nanti sementara jangan tanya masalah riba dan terusnya, ini waktunya nanti mepet kajian di lain ya mungkin. Terus ini kalau ini fikih itu namanya pemahaman, berarti beda fikih, beda pemahaman beda orang. Karena kita sulit, namanya fikih itu terus berkembang, lihat kondisi, tak bisa kemudian dijustis. Tapi ini gue haram apa halal? Haram kan menurut dalile. Tapi bisa nanti bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi halal. Paham betul? Kondisinya seperti apa? Nah, seperti ngenten pemilu-pemilu ngenten ini kan musim itu mesti arosi wal murtasi final antara yang disuap dan menyuap rata. Padahal maknanya bukan seperti itu. Nah, dalilnya itu tetap benar, tidak salah. Yang salah kita yang memahaminya. Maksudnya paham ya? Suap itu artinya membalikkan kenyataan, membalikkan realita. Wong salah terus dituku jadi bener, itu namanya suap. Nah, wong bener ya, bukan suap, itu membela diri. Misalnya jenengan lo, jenengan dibujuk. Terus ini digobong misalnya, terus ketika di pengadilan perkara rayaan, nah jenengan menengai kira-kira jenengan katut bujuni katut berapa? Kira-kira awal dewi niku, napa niku konon uang jasanya kenapa dewi juga uang jasanya itu termasuk suap atau termasuk membela kebenaran atau membeli kebenaran? Ngoten bapak-bapak memang riba mungkin gimana nanti yang mau ke susu mungkin tak payah orang sampai suap gimana. Lanjut satu lagi apa tadi? Selanjutnya adalah zalim. Selain zalim itu orang yang menganiaya diri, orang yang tahu tapi tidak melakukan apa yang diketahui. Ngerti tidak salah dilakoni, ngerti lagi benar malah ditinggalkan. Ngapain tadi yang model itu? Nonton. Bapak Ibu, ini nama mana lagi? Narkoba itu haram apa bahaya apa betul? Bahaya. Tapi semua narkoba ya kata. Kata apa? Allah mendawuh bahwa wallahu yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, orang yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah orang yang kufur nikmat. Kufur nikmatnya Allah telah memberikan banyak nikmat, tapi tidak mempercayai dan tidak merasakan bahwa Allah itu telah memberikan nikmat. Bahkan nikmat itu digunakan untuk sesuatu yang menentang Allah SWT. Karena wajib diberikan semuanya itu supaya kita itu
mudah dekat dengan Allah SWT, mendekatkan diri kita pada Allah, malah ternyata setelah dekat malah jauh. Dulu pas kondisi dia duwe ngoten, ibadah ngomong, ngoten nggih. Terus sugih malah tambah ngomong mau tambah blodro. Apa? Kudune kan ngono. Bisa jadi rakyat biasa, kemudian dari pejabat, terus malah bisa jadi rakyat ngomong atau dari pejabat. Itu namanya bukur nikmat. Bisa loro-loronen niku wah ibadah ngomong pada untuk sehat terus. Mantap Mas ya. Itu namanya bukur nikmat. Karena Allah tegaskan la in sakartum la ati anaku. Wa la in kafartum mina jelas apa Allah. Semoga nanti kita bisa. Itu sementara apa yang kita sampaikan. Orang-orang dan apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita bisa menghindari semua itu sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau didiskusikan monggo. Ibu dulu ada ibu guru yang biasanya takut teko nanti wonge malah mambane nang buri kata takutnya ngomong gitu boleh ya weh kamu apa ada? Oh iya, monggo. Baik, sekali saja kan mengenai yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada orang yang sombong itu Allah dibenci. Sombong pada orang yang sombong itu apa dibenci? Apa yang sombong itu dibenci oleh Gusti Allah? Gitu. Apa boleh atau sebaiknya tidak usah sombong? Terima kasih. Bapak jadi luar biasa. Pertanyaannya tidak ditangkap. Pertanyaan adalah bagaimana orang yang sombong dengan orang yang sombong. Ini nyombongi wong sing sombong. Kira-kira bapak sombong. Berarti wis sombong disombongi. Apa kira-kira nanti kalau disombongi terus mari kira-kira? Apa tambah sombong mari kira-kira? Tambah sombong mari. Nanti sombongi mari? Kira-kira lawai diri niku merendahkan diri. Apa niku? Rendah hati pada orang sombong. Kira-kira sing sombong niku wedi napa? Sungkan apa tadi? Sungkan. Berarti ben lagi rendah hati apa disombongi pisan? Rendah hati. Nah kira-kira lain ngoten gimana? Jadi setan itu kan kalau moyangnya kesombongan, dia tanya oleh Allah Subhanahu wa taala malah mengatakan, "Saya diciptakan dari api, dengan Adam diciptakan dari tanah. Saya lebih baik daripada." Terus kemudian ya sombong, kemudian Allah menyambung ke diri Allah. Kalau Allah sudah masang maha sombong, berarti nggak bisa disombongi. Sama kalau kita itu sudah tahu Allah sombong, kemudian kita menyombong, berarti kita menandingi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Sakit kita kira-kira yang masuk. Lalu kalau sombong kan jadi sombong, ya mungkin kalau nggak tak disombongin nih bro. Meskipun tujuannya baik lah. Meskipun tujuannya baik. Bapak makan lagi. Pak, ini sombongannya tujuannya baik. Tapi berbuat baik dengan cara yang jelek. Seiso apa ada bro? Berbuat baik dengan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kata teman-teman. Halo. Berbuat baik dengan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira parah teman-teman. Sakit teman-teman. Lalu siapa yang berhak injustice seseorang itu yang mengatakan sombong? Apakah diri kita sendiri atau orang lain yang mengatakan itu sombong? Justru seperti apa pertanyaan Mas Dani? Kita tidak punya perasaan sombong, tetapi orang lain mengatakan sombong itu gimana? Terus siapa yang berhak untuk menjustis bahwa itu kan sombong? Walaupun kita tahu sombong, kita tidak boleh kemudian menjadi orang itu sombong. Tapi kita itu sudah tahu, sama dengan yang lain-lain juga sama.
Kita tidak boleh menjati seorang itu kafir, orang munafik, tapi kita tahu ciri-cirinya, kita bisa menjadinya. Apa tadi sombong tadi? Sombong adalah batorul hak, menolak kebenaran, kemudian meremehkan, merendahkan orang lain. Nanti kita baca. Kalau ada orang model begini, berarti dia itu sombong. Walaupun begitu kita tidak boleh mengatakan si sombong. Sama dengan orang munafik. Tanda munafik itu kan ada berapa? Ada 3 tadi. Ada 4. Kita tidak tahu, kemudian kita tidak boleh mengatakan dia itu munafik. Walaupun kita tahu bahwa dia itu si munafik. Kemudian siapa yang berhak menjahit? Yang berhak menjahit hanya Allah SWT. Kita tidak diberi ciri-cirinya. Supaya apa? Supaya kita itu bisa menghindarinya. Karena itu termasuk golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kira-kira Allah yang tidak kena diberikan indikasi semacam itu, awalnya tidak ngerti. Sombong itu apa? Kadang-kadang misalnya munafik itu apa? Ternyata Rasul sudah menjelaskan apa itu kemunafikan, apa itu kesombongan. Nah, tugas kita adalah menghindarinya. Jadi Bapak Bapak, kita tidak boleh melakukan sesuatu dengan cara sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Waktu karyawan ini sedekah nyolong, boleh ora? Arab bangun masjid, kenapa itu? Korupsi dhisik terus duitnya dibangun masjid, boleh enggak? Allah itu maha bersih dan hanya menerima hal yang bersih. Maksud saya paham ya? Dan pandang Allah itu bersih dan hanya menerima yang bersih-bersih saja. Jangan kemudian kita melakukan dibalik itu. Mata, namun bila salah mungkin tangkap yang paling kali ustaz yang lain. Tapi ini namanya wilayah ini, nanti kalau terlalu banyak bertanya malah jadi apa? Ini apa? Bani apa? Bani Israel. Bani Israel itu diperintahkan untuk beleh sapi apa? Anak sapi. Tidak nampak rupanya abang apa putih. Kalau takone. Iki lanang apa wedok? Takone. Iki sing wis ditau dikerjani apa urung? Akhirnya malah memberatkan diri, akhirnya tidak dikerjakan. Tapi mboten kok awak dhewe kawula niku berarti Bani Israil kan jenengan boten. Maksudnya awal di pertanyaan itu supaya kita ini lebih mantap. Jangan kemudian bertanya untuk sesuatu yang bukan di luar itu. Kalau ada pertanyaan dia malah bingung, sebenarnya paham orang. Ngoten ngapunten terpatipun mugi bermanfaat kan. Ya. Masalah dolim. Jika kita didolim orang lain, Ya. kita harus bersikap bagaimana? Dan katanya orang yang didolimi itu doanya mandi. Gabungan berapa? Karena apa bisa mandi? Terima kasih. Itu berawal dari pertanyaan yang Pak Dolim. Bahwa balasan sebuah kejahatan itu adalah kejahatan yang sama. Tapi kalau kita berbuat baik itu jauh lebih baik daripada nanti dengan membalas dengan balasan yang sama. Ya dengan ngeplak dikeplak itu tidak apa-apa. Waduh, tapi kalau kita nanti kayak sanu, nah itu berarti ini sakit dengan. Jangan kira-kira sing podo, apa pengen sing lebih baik? Berarti lebih baik nanti rasani, orang kok kita rasani, dirasani dikai hadiah, mantap. Sakit. Jadi balasan kedoliman itu adalah kedoliman yang sama. Tapi kalau nanti kita melakukan kebaikan itu berarti jauh lebih baik. Tapi kalau elek seperti elek itu timbangan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, mengapa orang dolim itu hanya didolimi sebenarnya mandi. Ya tidak ini bapak-bapak. Orang kalau didolimi seseorang itu kan sudah kepepet. Semakin terpepet tidak ada tidak ada sandaran lain. Sandarannya pada Allah SWT.
semakin terpepet pojok niku. Nah, jenengan nang wis pepet nggih. Kira-kira lainnya nih. Kalau tinju itu terpepet malih. Kan lainnya nih, bukan yang tepat. Tapi hanya akhirnya manter banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang namanya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu mantap dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya itu menjadikan arsy itu bergetar dan mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti awal itu dari dolimi ora susah. Ngoten nggih. Tadi kalau ngomong yo nyantai ngomong. Tapi jangan sakit ora?